Kenapa ya suatu negara bisa dikatakan menjadi negara terkaya di dunia, sedangkan di lain sisi ada negara yang bahkan dikatakan menjadi negara termiskin di dunia? Kenapa sih beberapa negara bisa lebih kaya daripada negara yang lain? Nah, itu semua ditentukan oleh produksi dan juga produktivitas dari negara tersebut. Tingkat kesejahteraan suatu negara dapat ditentukan dari tingkat produksinya. Produksi adalah kegiatan menghasilkan suatu barang atau jasa. Tingkat produksi suatu negara ditentukan oleh produktivitas dari masyarakatnya. Terus, apa aja sih faktor-faktor yang menentukan produktivitas masyarakat dalam suatu negara? Yang pertama, modal fisik. Ini seperti kelengkapan peralatan dan struktur yang digunakan dalam kegiatan produksi. Semakin canggih peralatan yang digunakan, maka hasilnya akan semakin cepat dan baik. Contohnya, petani zaman dahulu menggunakan kerbau untuk membajak sawahnya. Sedangkan petani zaman sekarang menggunakan traktor untuk membajak sawahnya. 2. Modal manusia, mengacu pada tingkat pengetahuan dan keterampilan dari setiap individu. Contohnya, seorang lulusan SMA pasti akan memiliki keterampilan yang berbeda dengan seorang lulusan S1. Yang ketiga merupakan sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan input produksi yang disediakan oleh alam untuk kegiatan produksi, seperti sungai, tanah, minyak bumi, batu bara, kandungan mineral, dan sumber daya alam lainnya. Yang keempat, ada penguasaan iptek, pemahaman masyarakat tentang teknologi terkini untuk membantu mereka dalam kegiatan sehari-hari. Fungsi produksi merupakan fungsi yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara kuantitas input yang digunakan dan kuantitas output yang dihasilkan dalam kegiatan produksi. Fungsi produksi dirumuskan sebagai berikut. Semakin banyak input yang digunakan, maka akan semakin besar output yang dihasilkan. Terus apa aja sih upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas dan standar hidup di suatu negara? Yang pertama, ada tabungan dan investasi. Pemerintah mendorong tabungan dan investasi dengan mengurangi konsumsi saat ini untuk meningkatkan produktivitas dan memungkinkan tingkat konsumsi yang lebih tinggi di masa depan. Yang kedua, ada efek laba menurun dan juga efek tertinggal. Efek laba menurun di sini, pemerintah mempertimbangkan bahwa pada suatu masa investasi tidak akan menghasilkan apapun. Untuk efek tertinggal, dapat kita analogikan dengan pemberian investasi kepada dua daerah yang berbeda. Di mana daerah pertama adalah daerah kaya, yang jika diberi investasi, maka dampaknya tidak akan terlihat. Namun ketika investasi diberikan kepada daerah satunya lagi atau daerah yang miskin, maka investasi akan langsung terlihat hasilnya. Yang ketiga, investasi luar negeri. Pemerintah mendukung investasi asing untuk meningkatkan persediaan modal, PDB, dan juga produktivitas. Contohnya, melalui perusahaan luar yang mendirikan pabrik atau membeli saham untuk pembangunan ekonomi lokal. Yang keempat, pendidikan. Pemerintah meningkatkan standar hidup dengan menyediakan pendidikan berkualitas dan mendorong penggunaannya, serta mengatasi masalah kekosongan otak agar tenaga terampil tetap berkontribusi pada pembangunan nasional. Kesehatan dan nutrisi, pemerintah meningkatkan produktivitas dan standar hidup dengan berinvestasi pada layanan kesehatan. Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan nutrisi warga negaranya. Yang keenam adalah hak kepemilikan dan stabilitas politik. Pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan standar hidup dengan menjaga hak kepemilikan, memperkuat sistem peradilan, menjaga stabilitas politik, dan memberantas korupsi. 7. Perdagangan bebas. Perdagangan bebas adalah sistem perdagangan internasional yang memungkinkan barang dan jasa untuk berpindah lintas negara tanpa suatu hambatan yang berarti. Dalam transaksi ini, pemerintah tidak mengintervensi transaksi ekonomi antar negara-negaranya. 8. Penelitian dan pengembangan. Pemerintah mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan standar hidup melalui inovasi dan penemuan baru. Pertumbuhan populasi. Jumlah populasi yang besar artinya semakin banyak
tenaga kerja yang tersedia untuk menghasilkan barang atau jasa. Jadi kesimpulannya pada bab ini membahas mengenai tingkat produksi dan produktivitas suatu negara berbeda-beda. Sebuah standar hidup suatu negara ditentukan pada kemampuannya memproduksi barang dan jasa. Pada bab ini pula membahas mengenai faktor produksi yang menentukan produktivitas suatu negara dan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan standar hidup dan produktivitas. Pergi bernyanyi sambil bergoyang. Terima kasih sudah menyimak sayang. Dadah.